Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa mendustakan dibangkitkannya manusia setelah mereka meninggal dunia dari kuburan mereka, orang yang mendustakannya kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengaku-ngaku sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan tentu mereka akan dibangkitkan. Wa rabbi latub'atsunna, demi Rabbku sungguh kalian betul-betul akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian betul-betul akan dikabarkan kepada kalian apa yang dahulu kalian lakukan di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu amat mudah bagi Allah. Surat At-Taghabun ayat 7. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, man kadzdzaba bil ba'tsi fahuwa kafirun, liqaulihi ta'ala. Barang siapa mendustakan hari kebangkitan, barang siapa mendustakan dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka, dihidupkannya kembali manusia setelah mereka mati dan dikubur di kuburan mereka pada hari kiamat, barang siapa yang mendustakannya maka dia orang kafir, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya. Orang-orang yang mengingkari kebangkitan mengatakan kehidupan itu tidaklah ada kecuali kehidupan kita di dunia ini.
hidup itu hanya di dunia ini. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, kalau kamu melihat orang-orang yang mengingkari kebangkitan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, agar Allah memutuskan keputusannya terhadap mereka, sungguh kamu akan melihat keadaan yang sangat jelek ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaysa hadza bilhaq?" Bukankah ini kebenaran? Bukankah kebangkitan yang dahulu kalian ingkari di dunia itu benar adanya? Qalu bala wa rabbina. Mereka menjawab, tentu demi Rabb kita kebangkitan itu benar adanya. Qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Allah Ta'ala berfirman, rasakanlah siksaan yang dulu kalian dustakan di dunia, dikarenakan kalian mengingkari keberadaan Allah dan Rasul-Nya, dikarenakan kalian kafir dahulu di dunia. Surat Al-An'am ayat 29-30. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari kebangkitan untuk orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Hari pembalasan tidak lain didustakan oleh orang yang melampaui batas, oleh semua orang yang melampaui batas dan banyak berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia mengatakan ayat-ayat kami itu hanyalah dongeng nenek moyang kita terdahulu. Kalla, sekali-kali tidak, bal, tetapi rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan dosa yang mereka lakukan menutupi hati mereka. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat terhalangi dari melihat Rabb mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka betul-betul akan memasuki neraka jahanam. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan, inilah yang dahulu kalian dustakan di dunia. Surat Al-Mutaffifin ayat 10-17. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal kadzabu bis-sa'ah. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan kami telah menyediakan untuk orang yang mendustakan hari kiamat, termasuk hari kiamat, hari kebangkitan,
neraka jahanam yang apinya sangat menyala-nyala. Surat Al-Furqan ayat 11. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي. Orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka itu adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmatku, dari rahmat Allah. Wa ulaika lahum adzabun alim. Dan untuk mereka siksaan yang sangat menyakitkan. Surat Al-Ankabut ayat 23. Wastadalla asy-syaikh rahimahullahu taala biqaulihi taala, asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang menunjukkan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan kafir dengan firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru, sampai akhir ayat. Wa amma iqna'u ha'ula'il munkirina fabima ya'ti. Adapun bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan, bantahan yang membuat mereka tidak bisa berkutik adalah dengan perkara-perkara sebagai berikut. Awalan, pertama, anna amral ba'thi tawatara bihin naqlu anil anbiya'i wal mursalina fil kutubil ilahiyyati wasyara'i'is samawiyyah. Sesungguhnya perkara kebangkitan terdapat riwayat-riwayat mutawatir dari nabi dan dari para nabi dan dari para rasul di dalam kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di dalam syariat-syariat samawiyah, syariat-syariat yang diturunkan dari langit, dari Allah. Watalaqathu umamuhum bil qabul. Umat para nabi dan para rasul menerima riwayat-riwayat yang mutawatir tentang perkara kebangkitan. Fakaifa tunkirunahu wa antum tusaddiquna bima yunqalu ilaikum an failasufa aw sahibi mabda'in aw fikrah. Lalu bagaimana kalian mengingkari perkara kebangkitan sementara kalian membenarkan perkara yang diberitakan kepada kalian dari ahli filsafat, atau kalian membenarkan perkara yang disampaikan kepada kalian dari pemilik suatu pemikiran yang menyimpang. Wa illam yablugh ma balaghahu al-khabaru 'anil ba'thi. Padahal berita dari ahli filsafat atau suatu berita dari pemilik suatu pemikiran yang menyimpang yang kalian benarkan itu tidak sampai beritanya pada tingkatan mutawatir sebagaimana sampainya berita tentang kebangkitan yang mutawatir. La fi wasilatin naqli, baik terkait sarana penyampaiannya, wala fi syahadatil waqi', maupun kenyataan yang terkait kenyataan yang mempersaksikannya, ataupun terkait kesaksian kenyataan.
berita yang sampai kepada kalian tidak sampai derajatnya pada mutawatir yang kalian benarkan dari ahli filsafat atau dari pemilik pemikiran yang menyimpang, dan berita yang kalian benarkan itu tidak juga dipersaksikan oleh kenyataan. Lalu bagaimana kalian bisa mengingkari perkara kebangkitan yang lebih daripada itu? Perkara kebangkitan dipersaksikan oleh kenyataan, dan perkara kebangkitan hadis-hadis tentangnya hadis-hadis yang mutawatir. Seharusnya kalian lebih membenarkan perkara kebangkitan. Thaniyan, yang kedua, anna amral ba'thi qad syahidal aqlu biimkanihi. Sesungguhnya perkara kebangkitan betul-betul dipersaksikan oleh akal kemungkinan terjadinya, bisanya terjadinya. Wa dzalika min wujuh, dan itu dari beberapa sisi. Pertama, kullu ahadin la yunkiru an yakuna makhluqan ba'dal adam. Semua orang tidak mengingkari dia adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada. Wa annahu hadithun ba'da an lam yakun. Bahwasanya dia ada yang sebelumnya tidak ada. Falladhi khalaqahu wa ahdathahu ba'da an lam yakun qadiran ala i'adatihi bil aula. Maka Allah yang menciptakannya dan yang mewujudkannya yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya dia tidak ada, jadi ada. Sebelumnya dia tidak terwujud, dia terwujud karena Allah menciptakannya. Allah Maha Kuasa untuk kembali menciptakannya kembali. Lebih pantas lagi. Mengulangi penciptaan lebih mudah daripada menciptakannya pertama kali. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Dan dialah Allah yang mulai menciptakan kemudian menciptakan kembali, yaitu di hari kebangkitan pada hari kiamat. Wa huwa ahwanu alaih, menciptakan lagi, mengulangi penciptaan, membangkitkan kembali manusia dari kuburannya lebih mudah bagi Allah. Surat Ar-Rum ayat 27. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai pertama kali menciptakan, kami akan kembali lagi menciptakan. Wa'dan alaina, sebagai janji yang betul-betul akan kami lakukan. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami betul-betul akan melakukannya. Surat Al-Anbiya ayat 104. Wa'dan alaina, sebagai janji yang harus kita lakukan, sebagai janji yang mesti dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami betul-betul akan melakukannya, yaitu akan mengulangi kembali menciptakan di hari kebangkitan. Surat Al-Anbiya ayat 104. Kedua, kullu ahadin la yunkiru 'azamata khalqis samawati wal ardi likibarihima wa badi'i sunnatihima. Semua orang tidak mengingkari besarnya penciptaan langit-langit dan bumi karena kebesaran keduanya dan karena sangat indahnya penciptaan keduanya. Falladhi khalaqahuma qadirun ala khalqin nasi
wa i'adatihim bil aula. Maka Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, Maha Kuasa menciptakan langit-langit dan bumi. Allah lebih kuasa lagi menciptakan manusia dan menciptakan lagi mereka di hari kebangkitan. Lebih kuasa lagi Allah karena manusia lebih kecil dibandingkan langit dan bumi. Qala Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Surat Ghafir ayat 57. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, Allah tidak letih menciptakannya, Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Bala, tentu saja Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan dikubur di kuburan-kuburan mereka. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Surat Al-Ahqaf ayat 33. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi Maha Kuasa untuk menciptakan orang-orang yang semacam mereka? Bala wa huwal khallaqul alim. Tentu hanya Allah yang Maha menciptakan lagi Maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, apabila Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan kepada sesuatu yang Allah kehendaki itu, jadilah, maka sesuatu itu terjadi. Surat Yasin ayat 81 sampai 82. Ketiga, kullu dhi basarin yushahidul arda mujdibatan maitatan nabat. Semua orang yang memiliki ilmu yang benar, memperhatikan, semua orang yang bisa berpikir dengan jernih, semua orang yang memiliki pandangan yang benar, memperhatikan bumi gersang, tidak ada tumbuhan padanya, tidak ada tumbuhan-tumbuhan padanya. Fa idza nazala al-mataru 'alaiha akhsabat wa hayya nabatuha ba'dal maut. Apabila air hujan turun, maka bumi itu menjadi subur dan tumbuhan-tumbuhannya menjadi hidup setelah sebelumnya tidak ada dan mati. Wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya'il mauta wa ba'thihim. Allah yang Maha Kuasa menghidupkan bumi setelah kematiannya dengan diturunkannya air hujan. Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia dan membangkitkan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa engkau melihat bumi itu mati, ya, gersang, tidak ada tumbuhan padanya. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Lalu ketika kami menurunkan air hujan ke bumi, bumi itu menjadi bergerak dan tumbuh.
Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi betul-betul maha kuasa untuk menghidupkan kembali mayat-mayat yang telah mati. Manusia-manusia yang telah mati dari kuburan mereka. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Surat Fussilat ayat 39. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.